Ini proyek terorisme ini. Proyek terorisme, dan kami yakini ada hubungannya ya terorisme ini dengan Satgasus Merah Putih. Karena ada dugaan ya, kemarin sudah beredar di dokumen yang kita ketahui 303 Sambo itu ada Direktur Tindak Pidana Terorisme yang juga menjadi anggota Satgasus. Makanya kepada Pak Kapolri, dan Pak Kapolri juga sudah menyatakan berkali-kali kalau ada novum KM50 bisa dilakukan penyelidikan ulang kasus KM50 dengan novum. Karena itu audit Satgasus. Kami meyakini kerjaan Satgasus itu juga terkait KM50 juga ngerjain ulama-ulama kita ini. Jadi kasus terorisme ini kerjaan Satgasus juga. Kerjaan Satgasus. Karena itu kalau ingin membuktikan ini bukan kerjaan Satgasus, kepada Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, audit Satgasus. Tidak boleh Satgasus itu justru dibubarkan. Ini sama saja menghilangkan jejak-jejak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Satgasus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kok agak sedikit takut ya mau bikin konten ini, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini memang sudah ramai dibahas di media sosial ya, informasi tentang kiprah Satgasus Merah Putih. Apa itu Satgasus Merah Putih? Satgasus Merah Putih adalah satgas khusus non-struktural di Polri yang sempat dipimpin oleh Ferdi Sambo. Satgasus Merah Putih ini sempat dipertanyakan ya anggarannya oleh DPR ya, karena tidak menggunakan anggaran dinas melainkan mencari dari sumber lain begitu ya. Nah, inilah yang dipertanyakan karena masyarakat tidak tahu sumbernya dari mana. Bahkan katanya PPATK pun tidak tahu ya aliran sumber dana di Satgasus Merah Putih ini. Nah, adapun tugas dari Satgasus Merah Putih ini adalah menangani kasus-kasus besar yang menjadi atensi publik baik di Indonesia maupun luar negeri. Selain itu juga menangani kasus-kasus seperti narkotika, kemudian korupsi, pencucian uang hingga ITE. Inilah yang kemudian membuat muncul spekulasi di masyarakat, terutama netizen ini ya, bahwa Satgasus Merah Putih ini sudah menjadi semacam mesin uang ya di Mabes, karena menjadi backup kasus-kasus besar, terutama judi online. Dan selain itu, karena Satgasus Merah Putih ini dipimpin oleh Ferdi Sambo sejak tanggal 20 Mei 2020 hingga dicopot gara-gara kasus Brigadir J ini. Maka itu muncul juga spekulasi bahwa Satgasus Merah Putih pimpinan Ferdi Sambo inilah yang mengeksekusi 6 laskar FPI pada akhir Desember 2020. Maka muncullah ini trending topik hashtag ya, bubarkan Satgasus Merah Putih, hashtag squad penjagal KM50. Ya, rakyat tidak butuh Satgas Merah Putih jika memang ternyata hanya menjadi Satgas Merah Darah. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Elizabeth Susanti SHM alias LAY Santi Pragya Paramita Cahyaning Suhita SHM. Alamat Ororo 2 nomor 9 Surabaya. Dengan melalui surat ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas yang pernah atau apa saja yang pernah saya lakukan terhadap Mas Anas Urbaningrum, yaitu di sini saya tegaskan bahwa bukan Mas Anas yang menerima hasil tipuan CPNS tersebut, melainkan Hartoyo, dan SBY Bu Ani lah yang memintakan pada saya untuk mengatakan hal tersebut. Karena pada waktu itu juga bersamaan dengan ramainya nyanyian Nasaruddin tentang kasus Hambalang dan Wisma Atlet yang menyebut-nyebut Mas Anas terlibat. Padahal tidak, karena di awal pengakuan Nasaruddin, Abraham Samad selaku ketua KPK pada waktu itu, saya diminta oleh Pak SBY menemui di sebuah kamar suite room Hotel Grand Hyatt Jakarta, sebenarnya menolak pesanan Pak SBY agar menjadikan Mas Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Karena menurut Abraham Samad waktu itu tidak bisa menjadikan seorang menjadi tersangka tanpa ada bukti yang kuat dan hanya berdasarkan nyanyian Nasaruddin. Semua bukti chat BBM, rekaman pembicaraan saya masih saya simpan. Nanti pada saatnya akan saya berikan kepada teman-teman ya, lewat kuasa hukum saya, bahwa benar saya menjadi bagian atau pelaku yang ikut dalam kriminalisasi Mas Anas Urbaningrum pada kasus Hambalang, karena pada waktu itu sayalah yang selalu diperintah Pak SBY dan Bu Ani menjadi perantara pada Pak Abraham Samad dan Bambang W untuk mengantar imbalan berupa US dollar dan rupiah pada Pak Abraham Samad dan Bambang W dan istri muda Abraham Samad. Persis seperti yang sudah saya jelaskan lengkap pada testimoni saya. Di sini saya tegaskan, saya tahu benar bahwa Mas Anas Urbaningrum tidak bersalah pada kasus hukum yang dijalannya saat ini. Mas Anas hanya korban kriminalisasi Pak SBY, Bu Ani, Abraham Samad dan Bambang W.
saya serahkan permintaan maaf saya dan testimoni saya kriminalisasi Mas Anas. Kuasa hukum saya persiakan kepada Mas Anas itu. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Dan juga mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar, beliau juga tidak bersalah. Beliau juga korban kriminalisasi. Ya. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menuduhi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya, daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan dia. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah rakyat almarhum ibu saya. Kita semuanya tahu bahwa di akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Tetapi siapakah nabi palsu terbesar di akhir zaman yang bisa mempengaruhi seluruh dunia dalam waktu bersamaan, yaitu media. Nabi palsu terbesar di akhir zaman adalah media. Iblis akan memakai media untuk menyesatkan banyak orang karena 99% orang percaya dengan apa yang diberitakan oleh media. Apalagi kalau seluruh media memberitakan hal yang sama. Banyak orang tidak pernah waspada terhadap berita-berita palsu yang disampaikan oleh media. Media bisa menggiring opini, bisa mempengaruhi cara pikir orang. Media bisa menutupi kebenaran, tetapi mereka juga bisa memberitakan hal yang salah menjadi benar. Media bisa membuat orang percaya dengan berita-berita palsunya. Media bisa menyebarkan ketakutan kepada seluruh dunia. Media bisa membuat orang percaya kepada orang yang salah, dan media juga bisa membuat orang membenci seseorang yang benar oleh karena berita-berita palsunya. Jadi kita belajar di sini, nabi palsu terbesar di akhir zaman adalah media, karena media sekali berbicara bisa mempengaruhi seluruh dunia.